1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali lagi menjumpai Anda semua di dalam program Podcast Siliwangi 1922. Hari ini tentunya di hari yang sangat asik sekali, hari Minggu, weekend, dan kita semua sudah melepas beberapa kegiatan, dan malam hari ini Siliwangi TV 1922 menghadirkan dari narasumber yang jauh-jauh dari kota hujan di Bogor bersama Kang Yusuf sebagai Ketua Lintas Ormas yang ada di Kota Bogor, dan sekaligus beliau sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kota Bogor. Baik, don't go anywhere, kita langsung saja menuju ke Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Gimana, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, tadi sudah melihat beberapa kegiatan yang diantaranya adalah bertepatan dengan hari jadinya Kota Bogor ya. Betul sekali. Yang ke-540 tahun. 540 tahun. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali ya, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf dan kawan-kawan yang ada di lintas ormas ya. Nah, tentunya ini ada beberapa hal yang perlu kami mendapatkan informasi yang lebih lanjut ya, tentunya untuk para sahabat Siliwangi 1922 dimanapun Anda berada. Bagaimana hakikatnya daripada perayaan tentang 540 tahun Kota Bogor. Baik. Terima kasih atas waktunya kami bisa berinteraksi dan bersilaturahim di studio TV Siliwangi 1922 Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah, Kota Bogor sekarang sudah berusia 540 tahun. 540 tahun yang ya. Sangat luar biasa. Kota Bogor merupakan sebuah julukannya kota hujan. Walaupun terik matahari kadang langsung hujan terus, ya, seperti kan? itu. Iya. Alhamdulillah, Kota Bogor merupakan kota yang terdiri dari 6 kecamatan, 6 kecamatan ya. 60 kelurahan. Kota Bogor sebagai penyangga ibu kota. Betul, karena betul. sangat dekat sekali dengan pemerintah DKI Jakarta. Betul. Apalagi di Kota Bogor ya, Bapak Presiden juga sering sekali. Betul, karena istananya ada di sana ya. Istananya ada di Kota Bogor. Makanya Bogor ini merupakan satu identitas penyangga ibu kota ya kan gitu. Penyangga ibu kota. Begini Pak Yusuf ya, tentunya kan setiap tahun atau setiap dekade itu kita memerlukan sebuah perubahan ya. Tentunya harus hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin. Baik. Dan tentunya hari esok juga harus lebih baik daripada hari ini. Baik. Kira-kira apa yang diharapkan dari warga terhadap sebuah perubahan ya ke depannya, supaya Kota Bogor ini bisa menjadi salah satu kekuatan penyangga ibu kota ya kan, dan juga bagaimana merubah sebuah paradigma supaya masyarakat di Kota Bogor ini ada sebuah perubahan, baik ini perubahan terhadap ekonominya, perubahan terhadap sosialnya, terhadap tentang jenjang pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek itu apa yang diharapkan oleh Pak Yusuf sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia yang ada di Kota Bogor, dan juga sebagai penanggung jawab ya, atau yang menjadi sesepuh atau yang dipercayakan di lintas ormas yang ada di Kota Bogor. Baik. Pertama, kalau kami
sebagai warga masyarakat Kota Bogor, tentunya warga masyarakat ingin adanya sebuah ketenangan. Ketenangan dalam artian ya tenang dalam melaksanakan aktivitas, bekerja, ya kan? Dan juga ingin adanya sebuah perubahan dalam bidang ekonomi ya kan? Betul, ya. Jadi masih ada juga masyarakat di bawah prasejahtera, ya kan, di bawah garis kemiskinan. Tentunya ini merupakan sebuah PR. Betul. Ya. PR bagi kita sebagai pemerhati, PR untuk pemerintah kota itu sendiri, bagaimana menyikapinya kan seperti itu. Dengan program apa yang cocok untuk warga masyarakat Kota Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah kota tentunya harus selalu kondusif. Kondusif dalam artian tidak ada sebuah keributan, ya kan? Karena dengan adanya dampak daripada corona ya selama 2 tahun, itu pengaruhnya luar biasa, ke bidang ekonomi, ya kan? Sehingga bermunculan hal-hal yang memang tidak diharapkan oleh masyarakat Kota Bogor. Nah, kami di Lintas Informasi Ormas di Kota Bogor kan ada sebuah wadah, namanya Wadah Lintas Informasi Ormas. Lintas Informasi Ormas ini adalah salah satu pemersatu, salah satu alat untuk kita bisa bersinergi, menyatukan visi dan misi, ya. Visi dan misi, betul, untuk bertukar informasi dan saling bertukar informasi lah tentang kemaslahatan. Karena tanpa adanya kedekatan dengan mereka, apalagi kita sebagai mitra pemerintah, tentunya harus sama-sama kita memonitoring kan begitu. Bersama-sama bersama para ketua ormas yang ada di Kota Bogor. Silaturahim lah. Tidak ada kepentingan lain-lain, hanya ingin memberikan yang terbaik. Kita menghibahkan waktu. Karena kita juga punya kesibukan dan kita di sela-sela itu ingin bermanfaat. Kan ormas ini ada di bawah naungan dari Badan Kesbangpol, ya kan gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu dulu ya, ada berapa ormas yang tergabung di dalam Lintas Informasi? Baik. Kalau secara internal di Badan Kesbangpol Kota Bogor itu sudah terdaftar sebanyak 235 ormas, baik ormas lokal maupun ormas yang berskala nasional. Seperti contohnya Pejuang Siliwangi. Nah, kami pun di lintas ini tidak memilah sebetulnya. Yang sudah kami masukkan ya cukup banyak, ada sekitar 80 itu yang termasuk ormas yang sudah terakreditasi, sudah memiliki legal yang jelas dan sudah keluar SKT, sudah diketahui oleh pemerintah Kota Bogor. Ada 2 hal yang perlu saya gali dari Bapak ya. Yang pertama, dampak COVID terhadap pendidikan. Seperti apa, Pak? Pertama, dalam rangka menanggulangi waktu terjadi COVID yang sangat luar biasa ya dampaknya untuk masyarakat, apalagi masyarakat di bawah garis kemiskinan ini sangat terasa sekali. Nah, dengan adanya sebuah kebersamaan di Lintas Informasi Ormas, kita mengadakan sebuah paguyuban dalam artian ya membantu meringankan masyarakat selama COVID ya kan. Kita ya seadanya lah kita kumpulkan melalui instruksi daripada Badan Kesbangpol Kota Bogor juga. Nah, itu satu, alhamdulillah sudah terrealisasi. Dan kedua, untuk mengurangi dampak daripada krisis masalah ketenaga kerjaan, ini kan sangat total. Dampaknya ini sangat luar biasa. Untuk regenerasi kita bermunculan hal-hal yang negatif kan seperti itu. Nah, bagaimana peran serta Bapak ya dengan Lintas dalam hal untuk mensikapi terhadap krisis ketenaga kerjaan? Baik, kita sudah mengadakan sebuah kesepakatan hasil daripada Bina Ormas yang sudah 10 kali kita laksanakan di Kota Bogor.
kita alhamdulillah dipercayalah oleh Badan Kesbampol memerintahkan kepada kami untuk merekrut dari masing-masing anggota ormas yang memang masuk kriteria untuk mengikuti bimbingan latihan kerja di ada diklat lah kan BLK, ada diklat 1 bulan. Nah, untuk jadwal program pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 di bulan ini. 30 bulan ini. 30 bulan ini dengan anggota taruna yang akan diberikan ilmu oleh BLK sebanyak 300 orang. Untuk sasarannya apa ini? Sasarannya. Baik, pertama saya memberikan informasi kepada rekan-rekan ormas agar mereka dapat merekomendasikan, mengirimkan para anggotanya yang memang belum mempunyai pekerjaan tetap, yang belum punya kegiatan, kan seperti itu. Nah, kami juga turut serta turun ke grassroots. Contoh, kami sudah berkoordinasi dengan Babinsa wilayah setempat dan alhamdulillah beliau sangat apresiasi. Berarti Babinsa yang di sana meliputi sektornya 6 titik ya, dari 6 kecamatan kan gitu. Babinsa ini kan di Kota Bogor kan ada 6 kecamatan. 6 kecamatan. Tiap kecamatan pasti ada Babinsanya kan, atau Binmasnya. Nah, jadi khusus untuk wilayah misal Bogor Timur, ya udah Babinsa Bogor Timur menginformasikan kepada warga masyarakat Bogor Timur. Nah, sekarang kira-kira gambaran Bapak bisa menjelaskan apa saja diklat yang akan disampaikan ya oleh balai latihan tersebut, dan setelah begitu apakah hanya kompensasi keilmuannya saja atau disalurkan kepada kantong-kantong yang nantinya akan diserap mereka itu? Baik. Sesuai info yang kami dapat, karena kami sendiri yang menggiring ke BLK, di situ ada beberapa program, diantaranya sesuai dengan bakat atau sesuai dengan kelulusan mereka di SMK atau di bidang apa gitu kan. Ada bagian komputer, ada bagian untuk servis, juga ada tata boga, ada perhotelan dan lain-lainnya. Betul. Nanti mereka yang akan menempatkan sesuai kemampuan. Ada batas minimal nggak dari strata tersebut? Ada. Atau hanya SMA saja atau dari SMP pun bisa atau seperti apa itu? Sederajat. Ya kan, mulai dari usia 17 sampai 35 tahun. 35 tahun. Masih bisa. Pendidikan ininya terakhirnya apa? SLTA. SLTA. Ya, kan, gitu, ya. Jadi ini kan sebuah bentuk penjelasan bahwa yang nanti akan mengikuti pelatihan itu usianya dari mulai 17 tahun sampai 35 tahun dengan latar pendidikan minimal SMA. Gitu ya, kan gitu. Tapi kantong-kantongnya udah dipersiapkan ya kan? Sudah. Dipersiapkan. Sudah. Sekarang Bogor ini kotanya sudah punya alun-alun, ya kan? Betul. Banyak yang belum tahu apakah punya alun-alun gitu Kota Bogor kan gitu ya. Nah, ini ke kami di Siliwangi TV 1922 ini kadang-kadang suka ada yang, Pak, bisa nggak diangkat tuh masalah alun-alun Kota Bogor? Saya belum tahu tentang apa dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita sebagai warga Bogor sangat bersyukur karena baru beberapa bulan yang lalu alun-alun sudah diresmikan, gunting pita oleh Bapak Gubernur dengan Bapak Wali Kota Bogor. Betul. Pas kebetulan saat itu pas hari ulang tahunnya Pak Wali Kota Bogor. Bertepatan gunting pita, dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias sekali dan jadi ramai aja sekarang. Ya, begitu. Ada sarana hiburan untuk masyarakat lah kan gitu ya. Iya, betul sekali. Ini ada yang satu nih ya. Itu kan wilayahnya itu wilayah yang ada nilai kesejarahannya di sana ya, kan gitu ya. Ada sosok di sana patung dari Kapten Muslihat ya, kan gitu ya. Nah, kemarin ini saya lihat tidak ada ya patung tersebut ya, kan gitu. Apa ini sengaja ditidakadakan atau
direnovasi atau seperti apa Pak Ketua? Baik, memang mayoritas yang berkunjung ke alun-alun Kota Bogor yang sering mengungkapkan, sepertinya ada yang hilang, kan seperti itu. Itu kan identitas. Ya, ada yang hilang. Mungkin mereka dulu pernah melihat, ya kan, ada sebuah patung. Namanya Kapten Muslihat. Kebetulan jalannya juga jalan Kapten Muslihat kan, betul, seperti itu. Karena beliau itu sosok pejuang di wilayah Kota Bogor saat itu. Pertanyaan Bapak tadi saya akan jawab dengan fakta dan real di lapangan. Karena kami sebagai pemerhati harus tahu sampai sejauh mana, sampai di mana, ya kan. Dan kebetulan waktu itu 2 bulan yang lalu kami bersama Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor menghadap kepada Kepala Dinas Perumkim dengan Ibu Hesti, ya kan, juga dihadiri oleh para staf dari PUPR juga. Nah, saat itu Kepala Kesbang memberikan waktu kepada saya untuk bernegosiasi. Sampai sejauh mana patung Kapten Muslihat itu dipersiapkan. Nah, garis besarnya Kepala Dinas Perumkim memberi jawaban kepada kami saat itu. Patung Kapten Muslihat sedang dibuat dengan face muka yang mirip dengan Kapten Muslihat. Dan beliau menyatakan sikapnya, insya Allah pada bulan Agustus pas hari kemerdekaan patung tersebut akan dipasang. Seperti itu. Info yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa juga harus kita terbuka di sini, ya kan? Dan ini juga masyarakat Kota Bogor harus tahu. Karena ini sosok pejuang ini aset. Namanya sejarah tidak bisa dirubah. Siapapun. Dan bukan milik seseorang. Bukan milik keluarga. Udah milik bangsa. Kan bangsa ini besar karena mencintai sejarah. Seperti itu. Di Bandung pernah ada kejadian, Pak ya, untuk pemindahan patung sepatu di Cibaduyut ya. Oh iya. Cibaduyut. Cibaduyut itu kan ikonnya ya, ikonnya industri sepatu. Betul. Maka didirikanlah di sana patung Tugu Sepatu ya kan. Tugu Sepatu. Nah, kemarin ada satu program playover ya. Nah, si patungnya itu nggak ada kan gitu. Itu masyarakat hebohnya luar biasa. Hanya sosok sepatu saja kan gitu. Waktu di Komisi B ya di DPRD itu sampai dipertanyakan, kemana nih patung ini kan gitu, ini identitas katanya kan. Tapi akhirnya itu sepatu ya diamankan dan direnovasi dan dipercantik kembali. Nanti setelah playover udah beres semua akan ditempatkan lagi di posisi yang asalnya begitu. Itu sepatu kan gitu ya. Apalagi ini sosok pahlawan yang benar-benar bisa mewarnai tentang kemerdekaan bangsa ini. Betul sekali. Nah, identitas daripada Kapten Muslihat ini tentunya tidak jauh dengan rohnya yang ada di Museum Perjuangan Bogor. Nah, apa yang bisa dipersembahkan dari kita sebagai masyarakat supaya bisa mencintai terhadap museum? Karena museum ini adalah bentuk peradaban yang harus kita banggakan karena bisa melihat miniatur mereka sudah berbuat seperti itu. Bagaimana kemarin, hari ini, dan untuk masa depan terhadap Museum Perjuangan di Bogor? Baik, kami sebagai generasi bangsa yang tentunya mencintai negerinya, menghargai para pejuangnya. Tentunya apa yang bisa kita berikan, kita akan berikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan keluarga terutama kan seperti itu. Nah, ini kita bicara Museum Perjuangan. Alhamdulillah dengan adanya wadah lintas informasi ormas, kami coba museum ini dijadikan sebuah ikon silaturahim. Jadi titik temunya di sana kan? Di sana. Pertemuan dan lain sebagainya kan? Di sana kumpul. Di sana kumpul, kita ya sambil kongko-kongko tapi mengarah ke
kesinambungannya Museum Perjuangan Bogor. Alhamdulillah dari rekan-rekan juga sangat apresiasi. Betul. Iya. Dengan adanya pertemuan-pertemuan, ya sehingga tercetuslah sebuah ide, inovasi dan lain sebagainya. Betul. Alhamdulillah, ya kami turut serta menjaga, melestarikan apa yang bisa, terutama kita rawat dan seperti itu. Ya kita ada program pengecatan, ada program baksos, dipercantik lah. Karena namanya museum kan ya harus dijaga. Betul kan ya. Yang kita tahu kan ya sahabat Siliwangi 1922, kalau anak muda itu nongkrongnya di kafe ya, gitu, ya kan? Nah sekarang nih luar biasa, ormas-ormas yang tergabung di dalam lintas informasi di Bogor, tongkrongannya itu di museum. Jadi di museum itu adalah sebagai media edukasi, ya, media pembelajaran dan seterusnya. Dan ini perlu kita kita transformasikan ya kepada yang lain. Ini seksi ya, anak muda nongkrongnya di kafe ya, ormas nongkrongnya di museum kan gitu. Ini baru terjadi, barangkali di Indonesia ini baru terjadi. Nah bagaimana bisa menggiring ke sana Pak Yusuf? Ya berawal pada peringatan hari tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Nah di situ pasca selesainya upacara kita ramah tamah di museum tersebut, ya kan. Kita sudah mengadakan program pertama, pengajian. Alhamdulillah dihadiri oleh seorang sosok kiai yang memberikan tausiah kepada para ormas. Karena kita juga butuh siraman, ya kan, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kita juga menggiring para siswa-siswi mulai dari SD, SMP, SLTA untuk berkunjung ke Museum Perjuangan Bogor. Betul. Biar mereka tergugah lah, bahwa perjuangan itu sangat harus kita hargai kan, seperti itu. Karena menurut saya sejarah itu kan sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa penting yang membuat perubahan bagi kehidupan manusia. Jangan lupakan sejarah. Nah itu. Iya. Bisa nggak melalui lintas ormas ya mengadakan satu MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak sekolah yang tentunya dengan SD atau mulai dari TK aja, SD sampai SMP lah, sampai SMA lah kan gitu ya. Untuk bisa ada program khusus untuk kunjungan ke museum. Untuk sementara ini kita bicara fakta ya. Saya sebagai putra bangsa sangat prihatin. Terhitung dari 10 November sampai saat ini belum adanya sebuah reaksi daripada pemerintah setempat. Lihat dengan nyata situasi kondisi Museum Perjuangan sudah sangat memprihatinkan. Nah, dengan adanya lintas informasi ormas, kami berbuat sebisa mungkin, ya kan? Dan itu tanpa sentuhan pemerintah itu? Nggak ada sentuhan pemerintah. Yang saya ketahui saat ini, gitu kan? Entah mungkin sebelum saya berkiprah, mungkin belum pemerintah, mungkin ya kan. Mudah-mudahan pemerintah memberikan contoh. Dan kami sebagai mitra pemerintah memberikan contoh juga pada pemerintah agar pemerintah tergugah hatinya untuk ya minimal memperhatikan dari struktur bangunan yang sudah sangat memprihatinkan. Ya kan? Kami di sini sebagai pemerhati juga mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah, kami menghadap kepada kepala sekolah daripada siswa-siswinya tur ke laut atau kemana, lebih baik siswanya bawa ke Museum Perjuangan agar mereka kenal dengan sejarah, tahu dengan para pahlawan Kota Bogor. Bagaimana tanggapan Bapak ya? Kalau misalkan mewakili dari lintas informasi ormas bisa audensi ya dengan pihak Dinas Pendidikan ataupun dengan Pak Wali Kota itu sendiri supaya tiap-tiap sekolah ya bisa menyertakan untuk kunjungan kepada museum dalam rangka edukasi pembelajaran
Jadi ada tugas-tugas dari guru sejarah atau tugas-tugas dari apa yang bisa apa yang Anda ketahui tentang Museum Perjuangan di Bogor kan, itu luar biasa ini ya kan gitu. Satu sisi mereka akan mengenal ya secara miniaturnya, bukan hanya bacaannya saja, karena ada apa namanya, ada patung-patungnya, ada senjata-senjatanya dan lain sebagainya, dan juga akan semakin apa namanya masyarakat itu semakin dekat dengan museum kan gitu. Itu sudah ada di benak kami, hanya karena kemarin itu apa pasca Ramadan, Idul Fitri ya kan, dan insya Allah di hari jadi Bogor yang ke 540 kami akan auden dengan pihak-pihak terkait, betul. Agar Museum Perjuangan ini benar-benar ada perhatian, betul. Dan warga masyarakat juga bisa mendukung untuk meramaikan Museum Perjuangan tersebut. Dan beberapa kegiatan baik sosial maupun bakti sosial dan sebagainya, donor darah dan sebagainya akan ditempatkan di Museum Perjuangan. Luar biasa kalau itu bisa terjadi, luar biasa. Dan sudah dilaksanakan. Saya apresiasi kepada Bapak Ketua Hifakat, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat, pernah melaksanakan donor darah di Museum Perjuangan. Ya. Nah, satu lagi barangkali nih sebagai endingnya, saya kan kemarin ke sana berkunjung ke Bogor dalam rangka liputan juga, ya. Dan kebetulan pada saat itu Bapak Presiden Jokowi ada program membagikan kepada pasar-pasar, ya kan itu pada saat itu. Nah, karena sangat macet dan luar biasa di sana, saya mulai berpikir di dalam perjalanan. Ada penyekatan dari jalan ini seperti begini, tapi jalan ini mah istimewa, infrastrukturnya kan gitu ya. Ada perbedaan lah jalan yang ini dengan jalan ini, ya kan gitu. Nah, bagaimana konsep infrastrukturnya sampai ada perbedaan daripada jalan tersebut? Baik, sebetulnya kami hanya sebagai pemerhati saja, bukan sebagai yang memberikan sebuah keputusan. Betul. Infrastruktur di jalur ini harus begini, harus begitu. Bukan kita yang menentukan. Justru dengan pertanyaan tersebut kami juga akan bertanya juga pada pemerintah kota, ya kan? Kenapa sih harus ada perbedaan? Kita sama. Di NKRI ini tidak ada namanya perbedaan. Satu tujuan, ya kan? Mereka juga bisa seperti itu karena adanya masyarakat. Betul. Yang menjadikan kan begitu. Nah, masyarakat itu kan tentunya juga bukan hanya masyarakat Sunda. Di situ beraneka ragam. Betul. Ada Chinese, ya kan, ada Arabnya juga. Arab, ya kampung Arab juga ada, ya kan. Sunda juga ada. Nah, pertanyaan tadi saya pun ya akan bertanya pula, ya kan, kenapa beda kan gitu. Karena di situ jalur ada bihara ya, ada bihara, jalur menuju ke arah Sukasari, memang itu jalannya berbeda dari yang lain. Betul. Kalau yang lain hot mix juga ada beton, tapi kalau itu betonnya itu dari apa ya, yang warna-warni gitulah, yang model. Ya. Kebetulan kemarin lewat ke sana. Oh, lewat ke sana. Iya. Nah, inilah kan gitu. Ini kan sebuah, apakah ada tema itu bahwa jalan ini temanya ini. Dulu kan di Bandung pernah ya, pada saat wali kotanya Pak Dada Rosada, itu di Jalan Braga itu nggak pakai aspal, tapi pakai apa namanya paving block kan gitu. Paving block. Nah, temanya supaya tidak dilindas sama mobil kan gitu pada saat itu. Tapi kan ujung-ujungnya tetap aja mobil ke sana kan gitu. Nah, itu barangkali ya sebagai apa namanya supaya semuanya juga tahu ya. Kalau misalkan ada perbedaan jalan biasanya suka ada tema kan gitu ya. Emang setiap tahun dalam rangka hari apa ya, kalau kebudayaan Cina itu kan Gong Kipacai. Nah, disitulah tempatnya. Saya berasumsi mungkin untuk jadi sentralisasinya di sana. Sentralisasinya di sana karena ada bihara juga di sana gitu. Sehingga mungkin infrastrukturnya berbeda dari
yang lain. Ya. Tapi kenapa harus berbeda? Ya. Baik. Nah, sahabat Siliwangi 1922, itu barangkali galian informasi yang malam minggu ini kita dapatkan dari Pak Yusuf sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Bogor, dan juga di lintas informasi Ormas. Satu hal nih, apa yang diharapkan oleh pribadinya Pak Yusuf, apa yang diharapkan oleh organisasinya Pak Yusuf, dan apa yang diharapkan oleh lintas informasi Ormas, dan juga apa yang diharapkan mewakili daripada masyarakat Kota Bogor terhadap hari jadi Kota Bogor yang ke-540 ini. Harapannya seperti apa? Baik, harapannya saat ini ke depan pemerintah Kota Bogor agar lebih baik lagi, karena di situ ada moto Bogor berlari. Bogor berlari. Bogor berlari. Kalau pejuang Siliwangi mah Jabar ngabret. Jabar ngabret. Kalau Kota Bogor, Bogor berlari. Berlari itu kan berarti kan akan menuju ke satu sasaran kan? Sasarannya ya mudah-mudahan bisa lebih sejahtera lagi masyarakatnya, ya kan? Lebih intinya Kota Bogor harus tetap kondusif, tetap aman, nyaman, sesuai ya dengan nama kota hujan kan gitu. Alhamdulillah berkah, banyak air kan. Selalu ngirim ke kekeringan DKI Jakarta kan seperti itu. Nah itu satu. Kedua, semoga kalau kami kan di lintas informasi Ormas, mudah-mudahan para ketua Ormas yang sudah tergabung di lintas informasi Ormas tetap menjaga silaturahim, tetap memberikan berbagai informasi, yang mana informasi ini kan sangat penting. Betul. Apapun bentuknya, informasi tersebut maslahat untuk masyarakat Kota Bogor. Betul. Dan kedua, semoga ya pemerintah dapat menyentuh. Karena kehadiran Ormas ini tidak akan merepotkan pemerintah. Betul. Justru kehadiran Ormas membantu pemerintah dalam rangka kesinambungannya pembangunan. Karena kami juga monitor. Kami juga dilindungi oleh undang-undang. Kami juga bekerja sesuai amanah yang diamanahkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di sini take and give-nya harus jelas kan, seperti itu. Kami pun bisa mempertanggungjawabkan kalau memang pemerintah ya memberikan dukungan, baik dukungan moral terutama ya, juga dukungan finansial untuk membesarkan ormas-ormas yang ada di Kota Bogor khususnya. Baik sahabat Siliwangi 1922, demikian barangkali bincang-bincang dengan Pak Yusuf Hermawan sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Bogor, dan juga sebagai aktivis di lintas informasi Ormas itu sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sama beliau ini akan menjadikan sebuah motivasi terhadap kita, karena ada beberapa hal yang sangat seksi yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Anak muda tempat nongkrongnya di kafe ya, dan para ormas yang tergabung di dalam lintas informasi tersebut tongkrongannya ini di museum. Ini luar biasa ya, dan mudah-mudahan akan menjadi keilmuan yang bisa ditransformasikan kepada semuanya, bahwa siapa lagi yang akan bisa menghargai rumah sejarah itu kalau bukan dari kita itu sendiri. Betul. Demikian barangkali saya Cepi Faridi Hikmat. Terima kasih atas dukungan daripada channel Siliwangi 1922. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.